pagi adik-adik sekolah minggu GKY Palembang, khususnya yang kelas tengah dan kelas besar. Senang sekali hari ini Lause Johan dan Lause Dorcas boleh menemani kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya, Lause selalu berharap ya Lause Dorcas semua adik-adik di rumah dalam kondisi sehat ya. Ya, jadi adik-adik betul-betul kalau kita bisa sehat itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kalian bisa bersekolah, bisa bermain, dan banyak hal bisa dilakukan. Walaupun di dalam rumah, yang penting kita sehat. Betul ya? Maksudnya? Termasuk ini hari Minggu, kita mau lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu apa? Kita mau beribadah. Ini adalah ibadah kita di minggu yang kedua di bulan September. Nah, Lause percaya kalian semua sudah siapkan diri baik-baik, sudah bangun pagi, sudah mandi, sudah pakai pakaian yang rapi, sudah sarapan juga, dan sudah betul-betul sudah siap, sudah ready untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, langsung aja kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Walaupun ibadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan tetap bisa melihat kami. Dan Tuhan pasti akan memberkati apa yang kami lakukan ini. Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi bagi Tuhan dan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati ibadah kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, luar biasa ya. Jadi hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan. Apalagi ini adalah hari Minggu, ini harinya Tuhan. Mari kita datang dengan bersukacita. Langsung aja kita bangkit berdiri sebentar sambil bertepuk tangan. Kita mau bersukacita karena ini harinya Tuhan dan kita datang memuji Tuhan. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Ayo semuanya ya, keluarkan suaranya walaupun di rumah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini di dalam Tuhan kita bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, amin, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersukacitalah. Sekali lagi dari awal katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini sama-sama, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan kita bersuka, bersuka. Di mana? Di dalam Tuhan. Ya, sama-sama angkat tangannya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka
bersukacitalah, bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Semua bersukacita. Haleluya. Ya, silakan duduk ya. Ya, rasa percaya pasti ada yang betul-betul berdiri untuk memuji Tuhan, ya. Jadi silakan duduk kembali. Nah, waktunya kita mau terus memujikan nama Tuhan. Karena Tuhan senang sekali ketika orang-orang yang sudah Dia selamatkan mengucap syukur kepada Tuhan, baik itu melalui doa ataupun melalui bernyanyi kepada Tuhan. Ya, satu pujian ini ingatkan kita lagi bagaimana Tuhan selamatkan kita, yaitu dengan cara disalib. Dan ada buktinya, yaitu apa? Ada tanda paku di telapak tangan Tuhan, dan juga ada tanda lambung yang ditusuk dengan tombak. Ya, itu semua adalah bukti cintanya Tuhan kepada kita semua. Yuk, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus manusia, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tapi percaya juga, tapi percaya juga. Sekali lagi, tapi percaya juga. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk cinta Tuhan yang luar biasa kepada kita. Ya, ingat salib Tuhan itu adalah tanda kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita semua. Nah, adik-adik, saat ini tiba waktunya kita mau siapkan hati juga, siapkan telinga untuk kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, semua aja kita nyanyikan satu pujian, ya, bahwa dari firman Tuhan yang kita dengar, kita makin tahu bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan itu harus makin kelihatan dalam hidup kita, bukan kitanya yang makin kelihatan gitu ya. Tuhan harus makin bertambah, kita harus semakin berkurang, karena kita ini adalah milik Tuhan. Jadi biarlah hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kalau saja pagi berdiri lagi, ya, untuk siapkan hati, kita lagunya semangat ya, untuk siapkan hatinya, kita nyanyikan pujian ini. Salib
lagi. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Satu kali lagi. Ya, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, ya, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pakai Pastor Dorcas yang akan mengajarkan firman Tuhan hari ini kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu kita, sekolah minggu online. Gimana kabarnya adik-adik? Rasa berharap adik-adik semua sehat dan bersuka cita ya, walaupun kita masih dalam pandemi dan kita sekolah minggunya masih online, tapi kita yakin bahwa Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Kita bersyukur adik-adik kalau kita diberikan oleh Tuhan anggota tubuh kita yang lengkap. Kita mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mata, telinga, hidung, mulut, semua anugerah Tuhan. Dan anggota-anggota tubuh ini mempunyai tanggung jawab dan tugas yang berbeda-beda. Tetapi mereka saling melengkapi. Dan tugasnya itu tidak dapat digantikan dengan yang lain. Misalnya mata, tidak dapat tugasnya digantikan dengan tangan. Atau kaki, tugasnya digantikan dengan mulut, tidak bisa. Mereka mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan mereka saling melengkapi. Hal ini juga tercatat di dalam Alkitab, ya, ada juga di dalam Alkitab. Mari kita akan buka dan kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-26. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 26. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andaikan seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan.
dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua orang turut bersuka cita. Kita lihat di 1 Korintus 12 ini, ayat yang ke-14 dikatakan karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Jadi tubuh kita mempunyai banyak anggota. Dan di ayat yang ke-21 dikatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi walaupun mereka banyak anggota, tetapi mereka saling melengkapi. Tangan, mata, kaki saling melengkapi. Seperti contohnya misalnya, kita mau mengambil air minum di suatu tempat, misalnya di meja. Mata kita melihat tempat air minum itu. Pertama mata kita yang melihat. Kemudian kita harus berjalan menuju ke tempat air minum itu. Setelah sampai berjalan kita menggunakan kaki, setelah sampai kita harus menggunakan tangan kita untuk mengambil air minum itu. Setelah itu menggunakan tangan kita untuk mengambil, setelah mengambil kalau kita minum, kita harus menggerakkannya untuk minum ke dalam mulut kita. Jadi seluruh anggota kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Tugasnya berbeda-beda tetapi saling melengkapi. Tuhan menciptakan manusia juga berbeda-beda. Kita lihat teman-teman kita, tidak ada yang sama dengan kita. Wajahnya, atau sifatnya, atau kepandaiannya. Walaupun kalau kita melihat ada teman kita yang kembar sekalipun, pasti mereka mempunyai perbedaan. Kita lihat teman-teman kita, mereka ada yang pintar matematika. Kalau matematika pasti jago, dapat 100 terus. Ada yang pandai melukis. Mungkin juga ada yang pandai bermain musik. Mereka semua mempunyai kepandaian yang berbeda-beda. Tetapi kepandaian itu semuanya diberikan Tuhan untuk memuliakan Dia. Kita tidak boleh mengejek, tetapi kita harus menghargai karena kepandaian itu diberikan oleh Tuhan untuk mereka, dan dengan adanya perbedaan kita boleh saling melengkapi. Gereja sebagai persekutuan orang percaya diumpamakan juga sebagai tubuh Kristus dan banyak anggotanya. Di dalam satu jemaat ada orang yang berfungsi sebagai pendeta, ada yang sebagai penatua, ada yang sebagai pemimpin paduan suara, ada yang pemain musik. Ya, di gereja mempunyai banyak anggota dan mereka mempunyai karunia-karunia yang berbeda. Dalam perbedaan itu mereka saling melengkapi dan semuanya itu digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak boleh menyombongkan diri dan tidak boleh merendahkan yang lain. Kita harus bekerja sama dalam ibadah untuk memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik kita memandang semua perbedaan yang ada itu sebagai anugerah dan kesempatan untuk saling melengkapi dan membantu satu dengan yang lain. Kita ini seperti anggota tubuh yang berbeda-beda, tetapi kita adalah anggota tubuh Kristus. Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda untuk melayani Tuhan. Masih ingat sebelum pandemi kemarin, kalau kita beribadah, anak-anak sekolah minggu beribadah, ada yang bertugas, langsung memberikan tugas, ada anak yang membawa kantong persembahan, ada yang memimpin pujian, atau memimpin doa, atau ada juga anak-anak yang bernyanyi. Ya, semuanya itu berbeda-beda, tetapi semuanya saling melengkapi dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam masa pandemi ini, adik-adik juga tetap bisa
menggunakan karunia-Nya untuk memuliakan Tuhan. Misalnya adik-adik yang bisa mendoakan, adik-adik boleh doakan teman-teman atau mendoakan bangsa, mendoakan pandemi ini agar bisa berlalu. Mungkin juga adik-adik yang suka mengajak teman-teman, ayo kita join yuk ikut sekolah minggu GKY. Kita bisa mengajak teman kita untuk mengikuti sekolah minggu GKY melalui YouTube. Ataupun kita memperhatikan teman kita ya, pada waktu kita gimit, kita lihat, wah Rusul, si ini tidak hadir hari ini, apa dia sakit? Nah, kita bisa memperhatikan. Nah, tidak semua orang bisa memperhatikan, tidak semua orang bisa mendoakan. Tetapi kalau kita diberi karunia, diberikan Tuhan kesempatan dan talenta untuk mendoakan, mari kita gunakan. Kalau kita diberikan karunia untuk memperhatikan, mari kita rajin memperhatikan. Dan kalau kita diberi karunia untuk berdoa, mari kita berdoa dan memperhatikan. Itu harus kita gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mulai sekarang adik-adik, mari kita melakukan karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan hati yang mengasihi Tuhan, dan kita memandang perbedaan sebagai hal untuk saling melengkapi. Ya, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita adalah tubuh Kristus dan kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Sekali lagi 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, mari kita berdoa menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menolong kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anggota tubuh Kristus yang boleh menggunakan semua karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami agar kami boleh menerima setiap perbedaan dari teman-teman kami untuk boleh kami saling melengkapi. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wah, adik-adik, kita bersyukur masih bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Los Dorcas ya, cerita firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan itu menciptakan setiap manusia itu berbeda-beda, ya, tidak ada yang sama. Jadi kita harus memandang setiap perbedaan itu bukan untuk saling membanding-bandingkan, tapi kita melihat perbedaan yang Tuhan berikan untuk kita saling membantu, saling melengkapi, apalagi di dalam gereja, adik-adik, ya. Setiap kita ini Tuhan ciptakan berbeda-beda, pasti kita bisa mengerjakan sesuatu hal yang juga berbeda-beda, bisa saling menolong, karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Misalnya nih, kalau di dalam ibadah kayak ini, Pastor Johan nggak bisa main alat musik, Pastor Dorcas bisa main alat musik. Jadi Pastor Dorcas mengiringi pujian dengan kemampuan bermain musik untuk memuji Tuhan. Pastor Johan yang tidak bisa main musik, tapi Pastor Johan bisa bernyanyi. Pastor Johan membantu melayani dengan bernyanyi, gitu ya. Banyak lagi contoh yang lain. Jadi adik-adik harus melihat perbedaan itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan untuk kita bisa gunakan memuliakan Tuhan. Oke? Nah, jangan lupa juga ayat hafalan minggu ini yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27. Kita baca sama-sama ya, Pastor. 1, 2, 3. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Agak sedikit panjang, tapi ini bagus untuk kita ingat bahwa kita semua adalah tubuh Kristus. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau memberi sembah kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita. Mau terus jelaskan ya cara kita memberikan persembahan bagi adik-adik yang sudah mendapatkan aktivitasnya, sudah mendapatkan amplop dan juga kotak seperti ini ya. Bagaimana caranya memberikan persembahan? Ambil satu amplop gitu ya, lalu masukkan uang persembahannya ke dalam amplop ini. Kalau sudah,
adik-adik tempelkan di depan amplop ini, yaitu stiker tanggal. Ya, stiker tanggal hari ini kita ibadah tanggal 12 September, tempelkan di depan. Kemudian di belakang amplopnya, adik-adik bisa tempelkan stiker karakter untuk ditutup. Nah, kalau sudah, disimpan di dalam kotaknya lagi, gitu ya, ditutup lagi. Nanti bulan Desember baru kita bawa ini untuk dipersembahkan ke gereja, oke ya. Nah, bagi adik-adik yang tidak mempunyai aktivitas seperti ini, tetap bisa berikan persembahan dengan cara minta tolong papa mama untuk bantu transfer ke rekening gereja di bawah ini, oke. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian Allah baik. God is so good. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Dia baik buat saya. Allah baik. Allah baik. Amin. Allah baik. Amin. Allah baik. Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. Yes. God is so good. Yes. God is so good. He's so good. Sekali lagi. God is so good. Yes. God is so good. Yes. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. He's so good to me. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah berikan persembahan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita di YouTube. Tapi sebentar lagi kita akan segera gabung ke Google Meet di kelas masing-masing. Ya, langsung mau ajak kita untuk berdoa, menutup ibadah kita sekaligus doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Dan saat ini kami mau menutup ibadah kami ya Tuhan. Kiranya yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami hanya ingin memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan join di kelas Google Meet kami, di kelas masing-masing. Mohon Tuhan berkati interaksi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Ya, Lose Johan dan Lose Dorcas mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.